sekolah tawuran melulu. Tawuran dulu ya benar. Jadi itu sekolah teknik menengah, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kalau sekarang SMK, saya ini jurusan mesin produksi. Jadi kalau disuruh ngelas, disuruh bubut, disuruh apalagi ya, ngikir ya, itu saya jago itu ya. Nah, jadi pertama tentu Shalom, terima kasih, satu kehormatan saya bisa berada di acara ini ya, walaupun saya nggak jelas acara ini acara apa. Sama Pak Budi, nggak jelas juga. Soalnya tadi yang bawa acara sendiri bingung ini acara apa lah, apalagi saya yang diundang. Tapi Tuhan pasti punya rencana ya dari pertemuan ini. Saya dari dulu nggak percaya bahwa kehidupan kita itu serba kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Semua sesuai rencana Tuhan. Jadi kalau hari ini saya diundang, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita dari pertemuan hari ini. Itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Nah, 1 bulan yang lalu, saya itu kaget sekali mendengar kapal Rumah Sakit Apungnya Dr. Lee Darmawan itu terbakar dan karam ya di Teluk Sape itu di daerah NTB. Bagi Bapak Ibu sekalian yang nggak tahu Rumah Sakit Apung ini apa, itu digagas atau diinisiasi oleh Dr. Lee Darmawan. Ini sebuah kapal, saya pernah masuk di dalamnya. Kapal ini berlayar dari satu pesisir ke pesisir yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, untuk melayani saudara-saudara kita yang pada dasarnya tidak punya akses untuk mendapatkan kesehatan. Ini atau rumah sakit ini gagasannya lahir karena Dr. Lee satu hari dia memberikan pengobatan di Kei Besar, Pulau Kei Besar. Kemudian di situ datang seorang ibu membawa seorang anak, ya, anak kecil perempuan yang mengalami masalah di, kalau nggak salah apa, hernia kejepit atau apa gitu ya. Ini laki atau perempuan saya lupa, tapi pokoknya anak perempuan kecil. Nah, ibu ini sudah berlayar ya, itu kalau nggak salah 2 hari 2 malam dari pulau kecil menuju ke situ karena dia dengar ada Dr. Lee dan Dr. Sher, itu anak-anak muda yang jadi dokter yang sedang melakukan bakti sosial di situ. Dan Dr. Lee waktu terima pasien kecil ini, dia kaget karena kok bisa masih hidup dengan kondisi seperti itu. Singkat kata dioperasi dan berhasil. Nyawa anak ini selamat. Dari situ Dr. Lee mulai merasa bahwa Tuhan sedang berbicara sama dia. Bahwa dia tidak boleh lagi hanya berada di satu tempat karena ada orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan kalau harus datang ke pulau di mana tempat dia melakukan bakti sosial. Muncul ide bagaimana kalau kita saja yang mendatangi masyarakat. Maka lahirlah yang namanya Rumah Sakit Apung. Dulu namanya Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan, tapi belakangan setelah tenggelam ribut, orang menamakannya Rumah Sakit Apung Bahenol atau kapal Bahenol. Nah, saya kaget sekali karena Dr. Lee ini pernah saya angkat kisahnya 4 atau 5 tahun yang lalu di Kick Andy, dan kemudian belakangan dia menjadi Kick Andy Heroes. Pilihan para juri, dia mendapat penghargaan Kick Andy Heroes yang kami selenggarakan setiap tahun. Waktu mendengar itu, kenapa reaksi saya langsung merasa down sekali, merasa putus asa, merasa kemudian ada sesuatu yang hancur ya. Bukan sekedar tenggelam, tapi tenggelamnya justru di tengah pandemi COVID. Artinya apa? Artinya saya membayangkan bahwa kapal ini akan tinggal sejarah dan pelayanan Dr. Lee akan terhenti. Kenapa? Karena kita tahu di tengah pandemi COVID ini situasinya sulit sekali ya. Banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan, merumahkan, mengurangi gaji, kemudian banyak usaha-usaha yang tutup bahkan bangkrut ya. Dan secara ekonomi kan berat sekali. Jadi saya membayangkan, aduh, dengan segala jeripaya bagaimana Dr. Lee terpaksa menjual rumahnya dulu supaya bisa dapat kapal ini, itu hancur begitu saja, lenyap begitu saja. Tetapi
Ini yang saya bilang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tuhan pasti punya rencana. Dalam waktu 1 minggu saya terkaget-kaget melihat bagaimana masyarakat orang per orang ya berpartisipasi menggalang dana untuk membantu Dr. Lee membangun rumah sakit baru, rumah sakit apung. 4 hari setelah kejadian itu, karena saya ada di Benih Baik, saya bilang sama teman-teman, kita bantu Dr. Lee galang dana, buat kampanye penggalangan dana. Ini karena Benih Baik itu platform crowdfunding, ya, bagaimana menggalang dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saya bilang galang dana, mulai kita 87 hari atau 1 bulan kami akan galang dana. Nah, pemahaman saya tentang situasi dan kondisi seperti itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika saya mengundang kembali, jadi nanti nonton ya di acara Kick Andy, boleh dong iklan ya. Ini pasti bukan penonton Kick Andy semua ini, saya lihat ini wajahnya wajah yang penuh dosa semua ini. Bercanda. Ini orang baik-baik semua yang ada di sini. Kalau enggak, orang-orang itu udah tidur ya. Hanya orang-orang baik yang berkumpul dengan orang-orang baik. Nah, waktu saya ketemu Dr. Lee, saya bilang saya harus undang Dr. Lee lagi. Karena Kick Andy lagi, Benih Baik itu sudah waktu itu ya mengumpulkan dana dan segera terkumpul total sebelum batas waktu habis itu 330 juta sekian ya. Jadi masih ada lagi, kami masih terus menggalang ini. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Dari target 200 juta itu ternyata donasinya dari masyarakat terkumpul 330 sekian waktu kami serahkan di acara Kick Andy. Saya undang. Nah, saya bilang, Dr. Lee, saya baca begitu banyaknya orang yang tergerak hatinya untuk membantu, bahkan sampai puluhan miliar. Waktu itu saya tahunya yang terakhir angkanya adalah sekitar 30 miliar. Dokter bilang, oh tidak Pak Andi, sekarang sudah sampai 40 miliar. Waktu ketemu saya di Kick Andy. Nah, saya kemudian merenung sejenak. Saya bilang, Tuhan luar biasa caramu. Kapal yang mungkin sudah lelah melayani, itu ditenggelamkan, kemudian akan lahir kapal baru yang lebih besar, karena di Kick Andy nanti diceritakan itu kapalnya akan dibeli lagi, lebih besar, dengan fasilitas yang lebih lengkap, karena duitnya sekarang ada 40 miliar. Nah, saya kemudian teringat juga, saya pernah mengangkat cerita tentang seorang perempuan, namanya Ibu Elizabeth Phillips. Ibu Elizabeth Phillips ini ya masa lalunya pahit, masa lalunya kelam, penuh dengan penderitaan. Kebetulan ini bukan saya pilih ini ya, tapi kebetulan dua-dua orang Tionghoa ya. Elizabeth ini juga orang Tionghoa. Keluarganya broken home, sering berantem, kemudian banyak utang. Nah, dia hidup di tengah situasi yang sulit, bahkan untuk sekolah aja sulit. Tuhan tidak hanya mencobai dia, tanda kutip mencobai, sebatas itu. Karena ketika dia tumbuh dewasa, pada umur 32 tahun, dia mengalami kecelakaan, karena benturan yang keras, dia kemudian buta. Ya, sama sekali tidak melihat, artinya buta total. Kemudian, belum cukup. Sesudah buta total, dia divonis oleh dokter kena kanker otak. Dan dokter bilang, umurmu ya hanya beberapa tahun lagi deh. Itu vonis dokter. Tapi apa yang terjadi ketika saya undang dia di Kick Andy? Elizabeth ini pahlawan sebuah desa, di mana mayoritas desa itu adalah orang Muslim. Dia mendapat penglihatan bahwa dia harus datang ke desa Telogoweru di Jawa Tengah. Dia harus datang ke sana dan dia mencari tempat itu, akhirnya bertemu dengan tempat itu. Dia bilang, oh inilah tempat yang Tuhan perlihatkan aku. Ya. Nah kemudian di situ dia mulai datang. Pertama tentu dia ditolak. Pertama Tionghoa, kedua Kristen. Masyarakat mencurigai dia, ada apa ini orang ini datang ke sini? Udah itu buta pula, bisa bikin apa perempuan buta ini di sini? Tapi singkat kata di Kick Andy, nanti bisa googling atau browsing,
di KKN dia menceritakan bagaimana kemudian masyarakat di desa itu berterima kasih dan menjadikan dia hero, pahlawan. Karena di sana, di desa itu adalah desa yang impres, desa tertinggal, masuk dalam desa yang miskin. Panen sering gagal karena hama tikus, ya. Kekeringan panjang sekali. Dan waktu tampil di KKN, kurang lebih 1.000 sumur untuk menampung air dia bikin. Kemudian dia memelihara atau beternak burung hantu untuk mengatasi hama tikus di sana. Dan berubahlah desa yang miskin itu menjadi desa yang sejahtera. Jadilah dia pahlawan, walaupun dia Tionghoa, buta, dan Kristen di tengah masyarakat Muslim. Nah, kenapa saya teringat ini? Karena begini, Bapak Ibu sekalian, ya, di tengah situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, banyak orang yang imannya gugur, rontok, merasa Tuhan meninggalkan dia. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang usahanya sekarang ini berhenti, tutup, atau bahkan bangkrut. Berapa banyak di antara kita hari ini yang mungkin terkena dampak dari perusahaan di mana kita bekerja, ya, apakah itu di PHK, apakah dirumahkan, apakah dipotong gajinya, atau usaha kita saat ini sedang dalam kesulitan. Belum lagi ditambah dengan mungkin di antara kita ada yang orang-orang tercinta udah meninggalkan karena terdampak oleh COVID, ya. Tadi kita lihat kesaksian yang luar biasa, mereka yang mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Tapi berapa banyak di antara kita, ya, atau saudara-saudara kita terkasih yang tidak mendapat kesempatan kedua dalam hidup mereka dan mereka pergi selama-lamanya untuk meninggalkan kita. Saya kebetulan tidak mengalami langsung yang meninggal, tapi saya bisa membayangkan aja, merasa betapa hancurnya hati kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih kita. Nah, di tengah situasi seperti itu ada yang mendekatkan diri pada Tuhan, makin religius, tapi tidak kurang yang kemudian mulai goyah imannya. Tuhan, aku sudah berdoa berhari-hari. Tuhan, aku selama ini rajin ke gereja. Tuhan, aku selalu berbuat baik. Tuhan, aku selalu mengikuti perintah-Mu. Tapi mengapa Kau tinggalkan aku dalam situasi dan kondisi seperti ini? Banyak orang merasa frustrasi, banyak orang merasa kehilangan pegangan, putus asa, yang bunuh diri atau yang berkeinginan bunuh diri juga tidak kalah banyaknya. Jadi di tengah situasi semacam inilah kita kemudian bertanya-tanya. Nah, kenapa saya cerita dua orang tadi? Dua orang tadi itu mengalami goncangan dalam kehidupan yang luar biasa. Dr. Lee itu adalah orang miskin. Bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Ibunya jualan kue, ya. Dia juga harus jualan kue waktu masa kecil. Bahkan waktu dia bercita-cita ingin jadi dokter, seluruh tetangganya tertawa. Bagaimana mungkin seorang anak miskin punya cita-cita jadi dokter, nggak masuk akal. Bahkan kakaknya meninggal karena tidak mampu dibawa ke dokter, tidak punya uang. Padahal penyakitnya hanya diare, tanda kutip hanya diare, yang harusnya bisa disembuhkan kalau saja dibawa ke dokter. Nah, mereka dua orang itu tadi adalah orang-orang yang mengalami cobaan hidup yang berat, yang mereka harus lalui. Tapi justru keadaan kehidupan seperti itulah yang menempa mereka untuk jadi seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah pandemi COVID ini yang terdampak pada orang per orang, individu per individu, itu dengan cobaan-cobaannya sendiri, ada rencana Tuhan di balik itu pada kehidupan kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sama seperti saya nggak tahu ketika dulu saya lahir justru saat ayah dan ibu saya miskin, jatuh miskin. Udah miskin, bercerai pula mereka. Jadi saya ini tumbuh dan besar dari keluarga broken home. Kekurangan kasih sayang orang tua. Karena ibu saya bersama dua kakak perempuan ikut ibu, dua kakak laki-laki ikut ayah. Ibu harus berjuang, ya, jadi tukang jahit, kemudian jadi kasir, ya, dijemput pakai mobil sayur pagi hari, pulangnya tengah malam. Jadi kami ini hidup mandiri dari kecil, setrika sendiri, yang ngurusin dari kecil ini, sarapan sendiri, itu pun kalau ada sarapan
jalan kaki ke sekolah sendiri, pulang semuanya sendiri, ambil rapot sendiri. Karena ibu saya dengan situasi dan kondisi ekonomi seperti itu harus berjuang menyelamatkan anak-anaknya. Sementara ayah saya entah kemana di usia saya yang kecil. Nanti umur 13 baru saya ketemu ayah saya, ada di biografi saya. Saya dulu marah pada Tuhan. Tuhan nggak adil. Saya marah ketika pada usia 27 menuju ke 30, saya berkeluarga, saya menikah, punya 3 anak. Kemudian kakak perempuan saya, yang selama ini membiayai saya, membantu saya, apa segala macam, meninggal. Dua-dua kena kanker, meninggal. Satu suaminya juga meninggal. Satu lagi suaminya pergi entah kemana, nggak bertanggung jawab pada 8 anak. 3 dari kakak perempuan yang satu, 5 dari kakak perempuan yang satu lagi. Tiba-tiba 8 anak itu menjadi tanggung jawab saya. Karena sebelum meninggal, kakak saya bilang, titip anak-anakku. Padahal saya situasinya, gaji saya hari itu 325.000. Ini tahun settingnya ini tahun 87, 89. Istri saya gajinya 500, dia memang lebih dulu bekerja. Jadi kira-kira 825 itulah gaji kami dan harus menanggung 11 anak. Di situ saya marah pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tidak adil. Pertama saya anak bungsu, saya lahir pada saat di mana keluarga saya miskin, berpisah pula ketika saya masih kecil. Dan ketika saya mulai bekerja dan merasa bahwa saya mulai bisa bangkit, Tuhan kasih saya 8 anak untuk saya pelihara. Saya bilang, Tuhan nggak adil, sangat tidak adil. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan merasa begitu ketika kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan ujian menempa saya sejak saya lahir. Sehingga saya bisa seperti sekarang. Tuhan memberikan saya ujian demi ujian untuk bisa naik kelas. Dari kehidupan saya, mulai dari saya lahir, sekolah, SD, SMP saya SD, sekolah teknik. Dalam kemiskinan, ayah saya tidak bisa menyekolahkan saya, jadi dimasukkan ke STM supaya saya bisa langsung kerja. Saya berjuang 3 tahun sekolah tapi drop out karena kehabisan biaya. Saya cari uang sendiri untuk biaya kuliah. Ya, saya pintar gambar, saya bikin karikatur. Ini saya kirim ke majalah, saya jualan kartu-kartu di kampus. Nah, kemudian saya pintar mengarang, jadi saya bikin cerpen-cerpen apa saya kirim ke majalah-majalah, honornya 15.000, di kampus saya jualan 3.000-an kartu-kartu itu. Tapi toh tetap aja sampai 3 tahun saya udah drop out. Jadi sampai hari ini saya belum pernah sarjana. Saya marah pada Tuhan karena kehidupan saya yang seperti itu, sudah bekerja, dapat gaji, dikasih 8 anak. Tapi hari ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Pertama, Tuhan menempa saya untuk siap menghadapi situasi sesulit apapun juga. Kemudian yang kedua, Tuhan mengasah empati saya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang nonton Kick Andy, program itu katanya inspiratif. Itu sebenarnya bagian dari misi hidup saya. Pertama, memberikan semangat pada siapapun juga, terutama orang-orang yang menderita, orang-orang yang merasa kecil, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang putus asa. Itu saya tampilkan di Kick Andy semangat untuk bangkit, semangat untuk berbagi kasih, ya, kita sesama manusia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa di belakang Kick Andy kami punya yang namanya Kick Andy Foundation, dan itu sudah 11 tahun atau 12 tahun yang lalu. Kick Andy sekarang umurnya 15 tahun. Nggak tahu diri ya, hostnya. Sampai hari ini masih nggak mau mundur. Bukan soal nggak mau, saya 2 tahun yang lalu sudah menyatakan mau mundur, tapi nanti saya cerita nggak bisa mundur ternyata. Tuhan masih apa ya, kasih saya tugas, ya, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, di balik ini saya punya kegiatan kaki palsu gratis, punya kegiatan berbagi buku untuk perpustakaan-perpustakaan sekolah miskin, ya, perpustakaan masyarakat PKBM, ya.
itu yang di daerah-daerah Kumuh ya. Kemudian saya punya juga sepatu untuk anak Indonesia. Sebelum pandemi ini kami bagi-bagi sepatu sekolah ya, dari mulai Papua sampai ke Aceh. Kami juga saya ketua Komite Mata Nasional, jadi operasi katarak gratis hampir di seluruh Indonesia. Saya juga operasi bibir sumbing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak kegiatan, termasuk bagi-bagi bola ya, karena klub-klub miskin itu di desa, di kampung-kampung saya kasih 20 bola per klub ya. Kemudian ada anak-anak miskin saya kumpulin 60 berlatih dengan pelatih dari Manchester United ya, kerjasama dengan Manchester United Foundation. Kemudian belakangan karena saya berteman dengan Peter Tanuri, belakangan saya diminta untuk jadi komisaris Bali United dan sampai hari ini kami masih berbagi bola ya. Saya minta sebagai komisaris saya dikasih kasih opsi untuk dapetin 1000 bola sampai habis, dibuatkan lagi 1000 sampai habis, 1000 lagi dan seterusnya walaupun ada brandnya Bali United dan seterusnya. Nah, karena itu saya bilang, Tuhan, oh ini rencanamu dalam hidupku ya. Dan saya mendapatkan kebahagiaan ketika mampu berbagi. Ini bukan karena kekuatan saya ya. Tuhan kasih saya pekerjaan jurnalis. Jadi saya akhirnya dikenal oleh orang-orang penting di negeri ini sehingga saya punya akses. Kemudian saya dikasih juga kesempatan untuk memandu acara yang namanya Kick Andy yang membuat saya lebih besar lagi aksesnya untuk mendapatkan bantuan-bantuan sehingga banyak orang yang mau membantu saya. Ya, ini soal kepercayaan. Dan kemudian saya juga merasa bahwa oh Tuhan, inilah caramu untuk membuat aku bisa berbuat sesuatu agar tidak lagi ada anak-anak yang bisa atau yang merasakan apa yang aku pernah rasakan. Kesedihan, kepedihan, ya, penderitaan, dan seterusnya. Nggak boleh terjadi itu. Jadi dengan segala daya, Kick Andy Foundation saya jalankan. Nah, saya merasa bahagia. Dan karena itu saya selalu kemana-mana saya bilang, ternyata untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, banyak orang pikir bahwa bahagia itu kalau kita mencapai puncak dari pencapaian kita dalam karir. Ya, banyak orang merasa bahagia sekali ketika kemudian dia bisa mendapatkan gelar kesarjanaan, misalnya di gelar akademis sebanyak-banyaknya. Itu nggak ada yang salah. Banyak orang yang malah terjebak merasa bahwa kebahagiaan itu kalau kita akan dapatkan kalau kita kaya secara materi. Jadi uang dianggap bagian dari bentuk kebahagiaan di dunia ini. Ternyata dari pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang kaya yang tidak bahagia. Kalau uang menjadi ukuran sukses dan kebahagiaan, maka saya melihat begitu banyak orang yang tidak bahagia walaupun dia mendapatkan begitu banyak kekayaan, begitu banyak materi. Karena uang adalah tujuan. Dan kalau uang adalah tujuan, nggak akan pernah selesai. Saya udah melihat banyak, karena saya kebetulan wartawan, jadi berteman dengan orang-orang seperti itu banyak sekali. Nah, lalu apa yang membuat kita bahagia? Saya satu hari, saya ini penyuka tinju, minta maaf agak kekerasan ini. Ya, tinjunya juga UFC ya. Jadi buat ibu bapak sebaiknya jangan nonton karena ini kekerasan yang menurut saya terlalu ekstrim ya, UFC itu. Tapi saya nggak tahu dari dulu suka. Nah, saya tuh kalau malam di tengah waktu senggang saya selalu buka-buka pertandingan-pertandingan tinju UFC itu yang saya belum tonton, saya tonton. Sampai satu hari Tuhan kasih saya, karena ini kan biasa kalau kita di YouTube itu kan melingkar-lingkar dari A sampai Z, ketemu ting, Tuhan kasih saya satu video. Ini video yang pertama saya tonton, saya kaget karena ini kisah tentang seorang anak yang perjalanan hidupnya hampir sama dengan saya. Ini nama anaknya adalah Dan Lok. Ini anak dari Hong Kong. Saya cerita sedikit mengenai Dan Lok, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau nanti nonton, nanti tolong panitia kasih linknya aja untuk bisa ditonton sendiri di YouTube. Pokoknya Dan Lok itu D-A-N-L-O-K. D-A-N-L-O-K.
Tapi karena dia punya banyak sekali video, ketik lagi invisible kid, ya, invisible kid. Nah, itu dia langsung pada video yang saya mau ceritakan. Jadi singkatnya begini, Dan Lok dan orang tuanya miskin di Hong Kong. Kemudian mereka bermigrasi, cari kehidupan yang lebih baik ke Kanada. Di Kanada mereka berjuang, yang terjadi adalah kemudian terjadi perceraian. Bapak ibunya bercerai di Kanada, bapaknya pulang kembali ke Hong Kong, ibunya bersama Dan Lok bertahan di sana dengan segala keterbatasan, baik uang maupun bahasa, karena mereka tidak menguasai bahasa Inggris. Sampai satu hari, Dan Lok pulang ke rumah dan kemudian dia melihat wajah ibunya, yang oleh Dan Lok disebutkan, aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Singkatnya apa yang terjadi? Ibunya baru dapat telepon dari ayahnya di Hong Kong, di mana ayahnya mengatakan tidak bisa lagi membantu keluarga atau istrinya ini di Kanada. Rupanya masih ada bantuan, karena usaha ayahnya bangkrut. Maka Dan Lok dan ibunya bersedih hati, tapi Dan Lok bilang, aku tidak ingin lagi melihat wajah ibuku seperti itu. Maka dia berusaha membantu ibunya, dia potong rumput tetangganya, jualan koran, dan singkat kata Dan Lok masuk ke dunia periklanan dan sukses. Sukses dalam usia muda, kemudian dia kaya raya. Nah, dia pulang ke Hong Kong, dia kasih bapaknya belikan apartemen. Nah, satu hari Dan Lok berhadapan pada situasi yang dilematis. Ayahnya masuk ICU. Sementara dia harus berhadapan dengan satu peluang untuk transaksi bisnis. Mana yang harus dia pilih? Ke Hong Kong dulu untuk nengok bapaknya, atau kehilangan peluang bisnis, atau dia datang untuk transaksi ini? Akhirnya dia milih transaksi dulu, baru kemudian dia akan ke Hong Kong. Apa mau dikata, waktu dia ke Hong Kong, ayahnya udah meninggal. Dan itu menjadi penyesalan dia. Penyesalan yang dalam sekali, karena dia mengutamakan bisnis ketimbang ayahnya yang kemudian tidak bisa lihat selama-lamanya. Nah, cerita Dan Lok ini hampir mirip dengan saya. Pertama, lahir dari keluarga miskin. Saya lahir dari keluarga miskin. Kemudian penuh dengan penderitaan. Dia juga penuh dengan penderitaan. Penuh dengan perjuangan dalam sekolah dan usaha. Demikian pula. Nah, orang tuanya bercerai. Orang tua saya juga bercerai. Kemudian dia sukses. Karena Dan Lok sukses dalam materi. Saya, banyak orang bilang sukses itu sebenarnya karena karir aja. Karena kalau di dunia media, wartawan, kalau puncak dari karir itu adalah pemimpin redaksi. Saya udah 3 kali di RCTI, di Media Indonesia, dan di Metro TV. Jadi orang bilang, wah kamu sukses sebagai jurnalis. Ukuran sukses relatif ya Bapak Ibu. Tapi intinya saya sudah pernah sampai pada puncak karir. Nah, artinya hampir sama. Ya, dia uang, saya lebih kepada prestasi karir. Dan kalau bicara uang, ya kalau dibandingkan dengan kemiskinan saya hari ini, saya bersyukurnya nggak habis-habis. Saya nggak percaya bahwa Tuhan kasih saya kelimpahan rezeki sampai seperti sekarang ini, saya nggak percaya. Sangat tidak percaya. Tapi faktanya Tuhan memberikan saya rezeki yang berlimpah-limpah. Kenapa begitu? Nanti saya akan cerita. Nah, tadinya saya nggak tahu nih. Saya selalu bilang bahwa hidup ini mengalir. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya baru sadar bahwa jangan bilang bahwa hidup kita itu mengalir begitu saja. Karena air itu tidak mengalir selamanya ke samudra luas, tapi bisa ke got, ke comberan, ke kakus, ke tempat-tempat yang tidak layak. Jadi kita yang mengendalikan hidup kita. Bukan kemudian kita berserah, Tuhan, kehendak-Mu lah jadi. Itu ada memang iman kita. Tapi di konteksnya jangan dibilang bahwa aku nggak usah usaha, kemudian Tuhanlah yang bekerja. Oh tidak. Kita yang harus berusaha agar aliran perjalanan hidup kita arahkan ke hal-hal yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi jangan biarkan hidup kita mengalir begitu saja, jangan. Nah, tadinya saya juga berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah nonton video ini, baru saya bilang, oh
oh ternyata dalam kehidupan Danlock ini sebenarnya dia merumuskan ada 4 tahapan. Nah, kenapa saya teringat ini dan saya ingin bagikan, sebenarnya saya sudah sering membagikan ini kepada teman-teman yang lain. Karena bagus sekali Danlock itu merumuskan tahapan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya kehidupan dia. Tapi saya lihat bahwa kehidupan ini sifatnya generik, sifatnya bisa berlaku atau terjadi pada siapa saja. Apa itu? Nah, pertama Danlock mengatakan bahwa tahap pertama dalam kehidupan kita itu dia namakan survival. Survival itu adalah ketika kita baru mulai bekerja. Ketika hidup kita masih susah lah, bayar listrik susah, mau bayar kos susah, mau beli motor cicilannya berat, ya, beli rumah belum mampu, makan sehari-hari aja penuh perjuangan dan seterusnya. Jadi kehidupan kita itu masih survival gitu lah, untuk survive aja, untuk bisa bertahan hidup. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami itu, atau mungkin ada yang masih dalam tahapan itu. Tahap berikutnya, naik satu tingkat atau satu tahap, itu disebutkan oleh Danlock sebagai tahapan security. Security itu adalah tahapan di mana kita lebih secure. Kita sudah bisa nyicil, tadi mau beli motor nyicil bisa, mau rumah angsur bisa, bayar listrik ya oke lah, mau makan ada gitu ya. Jadi udah secure, artinya kita punya kemampuan. Tahapan berikutnya oleh Danlock dinamakan sukses. Jadi itu adalah tahapan sukses dalam kehidupan kita. Nah, karena yang cerita adalah Danlock, maka dia cerita tentang sukses dia. Sukses Danlock ini dahsyat memang. Karena apa? Pertama, dia kaya raya. Artinya semua yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Nah, banyak orang yang merasa bahwa itu tahapan sukses itu ya seperti itu. Mau berlibur ke luar negeri bisa, makan enak bisa, tinggal di hotel bisa, beli mobil bagus bisa, beli rumah bisa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Semuanya bisa. Dan ditambahkan oleh Danlock, apalagi kalau kemudian suksesnya itu ditambah dengan terkenal. Karena Danlock terkenal. Nah, dia mengatakan, ketika kehidupan kita sampai seperti itu, dia pikir bahwa itu adalah puncak pencapaian dia dalam hidup. Dan udah pasti akan bahagia. Nah, kemudian Danlock mulai introspeksi. Dan itu hampir sama dengan saya. Ketika saya kehilangan ayah saya. Jadi kalau Danlock tadi punya dilema, saya juga punya dilema. Sampai hari ini beban bahwa penyesalan yang dalam sekali. Karena ayah saya meninggal di pangkuan saya. Ini kejadiannya di Jayapura. Tadi ada teman-teman dari Papua. Saya besar di Jayapura. Ayah saya tukang betulin mesin tik. Saya bertemu ayah saya ketika 13 tahun. Ayah saya bilang, udah anak yang paling kecil ikut aku aja. Ternyata ayah saya sudah ada di Jayapura. Saya dititipkan ke ABK, anak buah kapal. 13 hari berlayar. Sampai di sana saya bertemu dengan ayah saya yang ternyata sudah tua dan sakit-sakitan. Dan dari kemiskinan yang satu bersama ibu, saya pindah ke kemiskinan lain bersama ayah. Karena ayah saya hanya tukang betulin mesin tik. Dan tempat tinggal kami pertama ketika saya menginjakkan tanah Papua adalah sebuah bedeng dari triplex dengan lantai tanah, atap seng, dan bolong dengan kelambu yang penuh dengan bercak-bercak darah. Karena di sana kan harus pakai kelambu karena terbuka sekali ini. Dan itulah kehidupan awal saya bersama ayah saya di usia 13 tahun. Tapi singkat kata ayah saya meninggal ketika saya STM kelas 2. Pada saat itu terjadi usaha rekonsiliasi antara ibu saya dan ayah saya. Ibu saya nyusul ke Papua. Saya hidup dengan ayah saya cukup lama sendiri, kami nyewa atau ngontrak kamar, kemudian kami berbagi peran. Siapa yang duluan pulang, dia yang masak. Dan saya sama ayah saya, Tuhan memang kasih kesempatan. Ini bukan kebetulan. Tuhan kasih kesempatan saya untuk mengenal ayah saya lebih jauh karena kami hidup berdua aja. Sampai satu hari ibu saya bergabung dan satu malam itu jam 6 saya pengen nonton tinju. Ada sarung tinju emas. Ini teman-teman Papua atau yang suka tinju pasti tahu ya. Tinju emas ada di Indonesia dulu ada. Nah,
Hari itu ayah saya yang sangat demokratis itu, dan ayah saya yang selalu menempatkan diri sebagai sahabat, bukan sebagai ayah, tiba-tiba melarang saya nonton tinju malam itu. Itu pertama kali ayah saya bilang jangan pergi. Ayah saya ini sangat demokratis, luar biasa ayah saya ini. Dalam kemiskinannya pun dia bahagia. Artinya dia suka menertawakan kemiskinan. Jadi saya belajar dari dia. Nah, dia melarang saya pergi, tapi saya nggak mau. Tiket udah di tangan, dikasih oleh om saya kan. Saya bilang enggak, saya akan berangkat. Akhirnya ibu saya bilang, yaudah kamu berangkat, nanti aku ngomong sama ayahmu. Baru 3 langkah, ibu saya menjerit. Ternyata ayah saya tersungkur jatuh, dan ketika saya peluk, karena saya dulu ikut pramuka, saya buka ikat pinggangnya, saya coba kasih pernapasan buatan dan seterusnya, gagal, dan ayah saya meninggal di pangkuan saya. Dengan penyesalan yang sampai hari ini susah untuk dilupakan. Karena apa? Kalau saja saya tahu hari itu adalah hari terakhir ayah saya, tinju itu udah nggak ada artinya. Karena itu saya selalu bilang kepada siapa saja, ketika orang tuamu masih hidup, ini buat teman-teman yang orang tuanya masih hidup, tunjukkan cintamu. Jangan take it for granted bahwa orang tuamu akan hidup selama-lamanya, sehingga kamu bilang, nanti aja aku mau tunjukkan, nanti setelah aku punya ini, punya itu, setelah aku dewasa, atau setelah aku ini. Jangan. Kita nggak tahu usia orang tua kita kapan. Nanti ada penyesalan di mana kamu mau menabur 1 truk bunga di atas pusara orang tuamu. Terlambat. Orang tuamu membutuhkan cinta kasihmu justru ketika mereka masih hidup. Kamu mau nangis sampai banjir air mata di atas pusara orang tuamu. Terlambat. Saya menyesali itu. Seandainya saya tahu, saya akan tunjukkan cinta kasih itu. Urusan tinju nggak penting. Nah, ini penyesalan yang sampai hari ini. Nah, kemudian itu hampir sama dengan Dan Lok tadi. Kemudian sampai pada tingkat di mana dia bilang sukses. Saya merasa iya, orang bilang bahwa saya sukses. Oke, terima kasih Tuhan. Karena secara karir, sukses, secara materi, udah pasti berlebih dibandingkan saya miskin dulu. Jadi sekarang, udahlah, pokoknya saya udah sangat berkecukupan. Nah, ternyata Denok bilang, kebahagiaan itu bukan berhenti pada sukses itu. Ternyata ada satu tahapan lagi dalam kehidupan kita yang dia namakan signifikan. Signifikan itu adalah ketika hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita ketika kita bisa berbagi untuk orang lain. Saya ngomongnya udah kayak pendeta ya, keren ya, kayak pendeta gitu ya. Mohon maaf pendeta-pendeta yang ada di sini ya, yang merasa tersaingi. Jadi signifikan itu dirumuskan oleh Dan Lok sebagai satu tahapan di atas sukses. Nah, saya bilang, Tuhan, oh itu maksudnya. Karena Bapak Ibu sekalian, tadi kan alasan saya membantu orang-orang karena saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan dulu, penderitaan, kesulitan, kemiskinan, ya, makan gak jelas. Saya tinggal, saya, ibu, dan 2 kakak perempuan itu tinggal di garasi rumah orang. Pernah tinggal di kamar pembantu. Udahlah, pokoknya kalau ingat masa-masa itu pahit hidup kami. Nah, saya tidak sadar bahwa, oh ternyata kenapa saya sekarang merasa bahagia sekali. Karena dengan segala apa yang saya bisa lakukan, saya sudah berbagi. Karena itu saya bilang kepada semua orang, kalau kamu ingin bahagia, berbagilah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita harus melalui tahapan-tahapan itu? Tidak. Karena kebetulan Dan Lok atau saya atau beberapa orang melalui tahapan itu. Apakah kalau kita belum sukses, apakah kita belum secure hidup kita, kemudian kita tidak bisa berbagi? Bisa, sangat bisa. Artinya kita memotong jarak ini dari yang perlu tahapan tadi, kita langsung bisa lompat ke tahapan signifikan ketika kita berbagi. Berbagi itu tidak harus materi, Bapak Ibu sekalian. Kita mendoakan orang lain itu berbagi. Kita tersenyum itu berbagi. Kita mengajarkan apa yang kita bisa, main gitar, komputer, apa kepada orang-orang.
ya, kita punya keterampilan bahasa Inggris, kita mulai membuka kelas-kelas bahasa Inggris untuk anak-anak miskin. Kalau sebelum pandemi bisa ketemu fisik, tapi banyak cara untuk berbagi di sini. Nah, kemudian kalau kita berbagi, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan membalas berlipat-lipat. Kasus Dr. Lee tadi, kasus tadi Bro, siapa nih? Maaf lupa. Jadi Panda Express. Saya tadi ngintip-ngintip Panda ini apa ya? Panda restoran. Wah, Ya, Bro Rizal. Rizal. Pak Rizal, maaf ya Pak Rizal, lupa ini. Tadi saya buka-buka Panda ini apa, ternyata makanannya kelihatan enak-enak. Nanti saya mau pesen juga. Nah, tadi itu apa? Kita kan, ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama tadi adalah kita sudah, orang bilang pay it forward. Kita sudah membayar di muka sebenarnya dengan mendonorkan darah kita. Ketika terjadi sesuatu, begitu cepatnya kita mendapatkan pertolongan, bahkan menyelamatkan nyawa kita. Kemudian satu hal lagi tadi, bahwa aku ditolong. Nah, ini juga menjadi pesan bahwa sesudah ini, tadi kan ada testimoni tadi, aku siap untuk mendonasikan plasmaku. Nah, ini saling berbuat baik sebenarnya. Nah, Dr. Lee sudah berbuat baik sekian tahun lamanya. Ketika itu kemudian tenggelam kapalnya, bayangkan bagaimana saya termasuk yang percaya Mestakum, semesta mendukung, atau universe itu, atau The Secret-nya, buku The Secret, di mana universe ini, alam semesta akan mendukung kita ketika kita berbuat baik. Alam semesta akan bergerak membalas kebaikan kita. Itu saya percaya. Kalau orang lain bilang karma, kalau kita percaya bahwa iman kita, dan di Alkitab juga dijelaskan bahwa kalau kita berbagi, Tuhan akan membalas berlipat-lipat. Karena itu panjangkan talimu, ya. Karena akan kembali kepada kita. Itu saya percaya. Nggak usah ragu di sini. Saya sudah berkali-kali mengalaminya. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, jangan takut miskin dalam berbagi. Karena apa? Karena dengan berbagi, Tuhan akan membalas kita berlipat-lipat. Terlalu banyak ini cerita. Ambil contoh aja lah, setelah saya berbagi nih. Waktu itu saya nggak sadar bahwa 8 anak itu sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan saya untuk berbagi di tengah keterbatasan. Kan gaji saya plus istri cuma 825. Disuruh memelihara 11 anak, 3 anak saya, 8 anak. Jadi itu sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan saya untuk berbagi di tengah situasi yang sulit. Apa yang terjadi? 11 anak itu bisa hidup, 11 anak itu bisa bersekolah dengan baik. Padahal kalau dilihat pakai atau dipikirkan pakai akal manusia, nggak masuk akal. Bagaimana saya bisa menghidupi 11 anak, menyekolahkan mereka, sampai kemudian sekarang mereka sudah bekerja, sudah dewasa, sudah punya anak, saya sudah punya cucu, tapi bukan dari anak saya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ambil contoh hal yang sepele deh. Setelah saya berbagi, kan saya tinggal di BSD. Terus di sebelah itu ada tanah kosong, Bapak Ibu. Ini Pak Moderator tolong diingatkan kalau waktunya itu, Pak Moderator jangan terkesima gitu, kemudian melalaikan tugasnya gitu dong. Sudah lewat sih. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Bang Andi minta izin dulu sama yang lain, kalau enggak. Silakan lanjut, Bang. Lanjut. Yakin? 5 minutes lah. Ya ada dikit lagi. Nah, rumah saya di sebelahnya itu ada tanah kosong. Saya itu waktu bangun rumah, renovasi, itu tangga untuk naik itu sempit sekali. Terus saya bilang sama istri saya, seandainya kita bisa curi, ini 0,5 meter aja, kita gedein aja kotak itu supaya tangga kita bisa lebih leluasa untuk naik. Aduh, istri saya bilang, Andino ya, kenapa kamu selalu bilang curi-curi gitu? Kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan kamu kasih aku cuma 30 cm itu. Tuhan kasih kita tanah yang di sebelah. Bagaimana caranya? Ya, kamu nggak boleh berpikir dengan caramu. Ini cara Tuhan itu kita nggak tahu. Saya, Bapak Ibu sekalian saya kira bercanda aja. Tapi beberapa hari saya lihat istri saya dengan anak saya waktu itu masih kecil ya. Itu malam-malam itu nginjek-nginjek tanah sebelah sambil berdoa.
Saya bilang, aduh, ini kalau tetangga lihat malu, saya punya istri gini malam-malam berdoa, ini dalam nama Yesus, tanah ini berdoa dan seterusnya. Dan dia ngajak anak saya, dan anak saya kan ngomongnya kenceng, dalam nama Yesus. Aduh, mati aku dilihat tetangga ini. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian waktu saya keluar rumah, dipatok tanahnya itu dijual. Saya langsung berhenti, saya copot diem-diem. Sebelum orang lain tahu bahwa itu dijual, saya bilang, istri saya ini dijual. Ya terus, udah tenang, aku pinjam siapa? Akhirnya saya pinjam siapa? Saya pinjam uang dari Surya Paloh, bos saya. Saya bilang, Pak Surya, saya kepengen punya tanah gini-gini, nggak punya uang, boleh nggak pinjam? Dikasih pinjam. Tapi kan malu kalau pinjam semuanya kan. Jadi saya pinjam dari 3 orang. Teman saya pinjemin duit, saya pinjam duit, kedua pinjam digabung. Singkat kata harganya waktu itu ya, itu 800 juta. Saya bilang, waduh ini nanti bayarnya susah ini. Nah, terus kemudian orang yang menjual itu, perantaranya, dia telepon. Ternyata yang punya ini orangnya ada di Australia, orang Tionghoa. Nah, dia bilang, waduh, Bu, maaf, ternyata ada kesalahan perhitungan. Saya bilang, mati. Gitu kan. Udah utangnya banyak, uangnya belum cukup juga. Saya bilang, jadi kurang berapa kita? Nggak tahu, dia mau ketemu. Orangnya datang kan dari Australia, datang terus ketemu muka sama istri saya. Dia bilang, maaf Bu, ini salah hitung. Iya Pak, jadi gimana? Tanahnya nggak semahal itu, harusnya 500 juta aja. Hah? Padahal kita sudah mau bayar. Jadi orangnya tahu kita mau bayar nih. Kalau saya kan saya diemin aja gitu loh. Uang ini sudah mau dibayar, dibilang kelebihan. Terus dia bilang, jangan Bu. Udah, terus bilang, jadi gimana uangnya? Udah Ibu simpan aja dulu, saya belum butuh sekarang. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Singkat kata, sekarang tanah itu jadi tanah kami. Nah, baru-baru ini saya tinggal di desa ini, sedikit aja. Saya sekarang tinggal di desa. Itu mimpi saya, karena 2 tahun yang lalu saya bilang, Tuhan, bolehkah aku istirahat? Bolehkah aku hidup untuk diriku sendiri? Aku akan tutup weekend, aku akan hidup tenang di sebuah desa yang kecil, orang lain nggak tahu di mana itu. Aku ingin menjadi diriku sendiri, tidak harus jadi orang yang terkenal. Aku ingin melukis, ingin menulis, ya, ingin bercocok tanam. Saya dari kecil suka sekali karena saya tinggal relatif pernah di desa, jadi saya suka sekali nanam-nanam gitu, dan itu mimpi saya. Karena itu saya declare waktu itu saya ingin pensiun 2 tahun dari 2 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan cara bagaimana aku bisa pensiun. Yang terjadi adalah Tuhan pertemukan saya dengan seorang teman. Singkat kata, dia bikin platform yang namanya sekarang benihbaik.com. 4 bulan setelah kami dirikan, terjadilah pandemi COVID. Baru saya sadar, Tuhan rupanya aku belum boleh pensiun. Ada tugas lagi yang aku harus jalankan. Singkat kata, selama pandemi Bapak Ibu sekalian, Benih Baik ini menurut saya berperan cukup signifikan. Kami berhasil mengumpulkan sampai hari ini 140 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID. Dan hari ini bantuannya itu luar biasa. Bahkan untuk tabung oksigen, kami ini bisa mendatangkan dari China sampai 5.000. Tapi kan kemarin itu oksigen nggak ada. Saya bilang, Tuhan tolong aku, tolong bagaimana ini tabungnya ini bisa dapat oksigen. Kami dikasih gratis oleh Krakatau Steel, tapi dijatahin 50 tabung untuk diisi sehari. Padahal kami punya ribuan tabung yang sudah datang dari China, karena banyak sekali donatur yang mau nyumbang. Saya bilang, Tuhan bagaimana, tolong percepat ini. Terus saya kirim surat ke direksi Krakatau Steel, boleh nggak ditingkatkan jadi 100? Kan mereka bilang, wah Pak Andi ini antrian banyak sekali, semua orang ngejar oksigen, rumah sakit antri di tempat kami. Kami ini hanya sebuah platform yayasan. Tapi seminggu lalu dapat kabar, Pak Andi kami tingkatkan jadi 100. Saya WhatsApp Menteri Kesehatan, saya bilang boleh nggak aku dapat akses oksigen? Oke, nanti kita bantu. 3 hari yang lalu saya dikasih informasi, Pak Andi boleh isi di tempat A, B, C, D, E. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, oksigen bukan lagi persoalan buat kami di Benih Baik. Jadi kami sekarang udah mulai kecepatannya tinggi sekali untuk membagikan tabung oksigen ke rumah sakit. Nah, saya bilang, oh Tuhan, ini rencanamu dalam hidupku.
Jadi aku belum boleh pensiun. Kalau saya hari ini ada di sini, itu masa transisi. Karena saya sudah terlanjur bangun rumah ini, sudah terlanjur mulai hidup di desa, dan ketika, nah ini luar biasanya. Saya bilang sama istri saya, di sebelah kita, tanah kita itu ada tanah dijual. Saya bilang, aduh, aku kan kepingin sekali berkebun. Tapi bagaimana cara membeli tanah itu, gitu kan? Tanya istri bilang jangan ya, udah cukup kita uangnya sudah segini, karena kita harus simpan, karena kamu kan habis ini mau pensiun dan kita nggak punya penghasilan, dia bilang gitu. Penghasilan kita dari sini dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Seorang teman dekat saya, dia telepon, dia bilang, dengar-dengar, anu ya, sekarang tinggal di desa, iya. Terus dia bilang, boleh nggak aku melakukan sesuatu tapi jangan ditolak. Saya bilang, apa? Dia bilang dia mau kasih saya dana untuk membeli tanah, kalau entah dia dengar dari mana, kalau saya ingin berkebun. Saya tolak, saya bilang enggak. Orang ini pernah saya bantu, tapi saya nggak pernah punya pamrih apa-apa. Ya, dia minta izin ke bupati, nggak dapat-dapat. Terus bilang, Pak Andi boleh nggak bicara sama bupati? Karena niatnya baik. Saya datang, begitu bupatinya lihat saya, loh Pak Andi ikut juga sini. Iya, mana-mana berkasnya. Langsung dia tanda tangan, nggak tanya apa-apa, begitu lihat wajah saya tekan Pak Andi. Teman saya kaget-kaget, gila, gua urus sudah berbulan-bulan nggak dikasih izin sama bupati itu, hanya bawa Andi Noya ketemu, belum aja duduk, sudah bilang bawa berkasnya, saya tanda tangan, selesai. Dia happy, bupatinya happy, karena sekarang ada pendapatan dari restitusi. Jadi semua happy. Nah, saya nggak ingat peristiwa itu, tapi dia bilang izinkan aku membalas karena aku merasa nggak utang budi itu berat buat dia. Dan dia transfer saya dengan nilai 3 kali lipat dari harga tanah yang saya mau beli. Dan dia minta tolong terima. Jadi sekarang tanah sebelah saya udah beli. Bapak Ibu sekalian, dan saya udah persiapkan untuk berkebun. Berkebun itu jangan berpikir kebun apa. Ini bercocok tanam yang kecil-kecilan aja untuk rilis, untuk hobi. Nah, saya bilang, oh Tuhan, mungkinkah ini apa yang dulu saya tanam sekarang mulai berbuah? Dalam keterbatasan saya sudah berbagi. Sekarang Tuhan membalas berlipat-lipat pada saat seperti ketika saya membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya ingin bagikan. Makanya kenapa di Benih Baik saya kasih nama tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Banyak orang menunda-nunda untuk berbuat baik. Tunggu, aku belum punya uang, aku sendiri masih butuh, dan dia tidak berbuat kebaikan. Oke, kita tunggu sampai dia naik gajinya, dia juga tunggu dulu, aku masih butuh beli motor. Setelah punya motor, tunggu dulu, belum punya mobil. Setelah punya mobil, tunggu dulu, rumahku belum bagus. Setelah punya rumah bagus, tunggu. Kita nggak tahu apakah kita akan hidup sampai esok hari. Itu rahasia Tuhan. Jadi saya sekarang ini mendorong setiap orang berbuat baiklah, sebelum kemudian kesempatan itu tidak ada lagi. Ya, dan berbuat baik itu membuat kita bahagia. Seperti Dan Lok itu, dia bilang ada tahap signifikan ketika hidup kita bukan untuk diri kita, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Begitulah kata pendeta Andi Noya. Terima kasih. Luar biasa. Haleluya. Wow, luar biasa, Luar biasa. Bang Andi. Luar biasa, Bang Andi. Saya Waduh. terpesona ya. Sampai lupa tugas. Saya pikir moderatornya kita pecat aja hari ini. Oke, teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh langsung isi di kolom chat. Kita langsung buka sesi Q&A ya, Bang Andi ya, boleh ya? Ya, saya lihat ada wajah-wajah yang saya kenal di sini. Ya, mau ada Pak Yahya Sonario juga, itu bos saya di grup WA yang sini. Oke, Bro Alif mau tanya dulu atau saya yang mau tanya? Ya, oke. Ini kebetulan saya sudah dapat beberapa pertanyaan nih dari teman-teman nih. Ini bagus banget, menarik sekali nih. Tadi kan Pak Andi sudah ceritakan luar biasa ya. Sebenarnya sudah menjawab bagaimana ketika kita di saat sulit seperti ini, ketika sebenarnya kita ini sedang membutuhkan hero, tetapi judulnya malam hari ini temanya It's Time to be Hero. Ya, ketika kita butuh hero datang dalam hidup kita, kita justru harus menjadi hero bagi orang lain. Nah, situasinya kan sekarang lagi pandemi. Kebetulan malam hari ini tuh banyak beberapa pengusaha di sini Pak Andi. Jadi FGBMFI ini adalah perkumpulan
pengusaha. Dan kebetulan banyak sekali nasihat kepada pengusaha saat terakhir-terakhir ini, bahwa yang penting kita saving, nah jangan investasi dulu, kita simpan uang banyak gitu kan, karena memang situasi tidak terkendali. Nah, pertanyaan yang masuk itu begini, ketika memberi di saat berlebih mungkin itu mudah, walaupun banyak orang berlebih juga susah berbagi. Jadi ada yang punya uang banyak tapi juga pelit gitu ya. Tapi kalau kita pas punya uang banyak pasti enak aja memberi. Tapi di situasi yang seperti sekarang ini, bagaimana kita harus bisa memberi? Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam hidupnya Pak Andi pernah menerima bantuan dan yang membantu itu pas kekurangan? Nah, ini pertanyaannya bagus juga gitu. Mungkin bisa di-share kebetulan biar didengar oleh semua teman-teman Full Gospel di sini yang merasa apakah ini benar time to be hero, memberi gitu. Silakan Pak Andi. Ini pengalaman memang kecil ya dalam kehidupan saya. Kecil itu artinya kita nggak bicara dalam konteks yang luar biasa besarnya. Jadi saya itu di Jayapura, itu kami tinggal di sebenarnya namanya sih Hotel Argapura, itu di Argapura. Tapi itu sebenarnya losmen kamar-kamar kecil aja. Nah, ada waktu di mana ayah saya itu tidak mampu membayar sewa, karena kami sewa per bulan, walaupun jangka waktu 1 tahun, tapi dibayar per bulan. Dan satu hari, karena ayah saya ini kan sakit-sakitan, dia ini kerjaannya itu kalau pagi berangkat ke kantor-kantor. Kantor-kantor ini bisa ke kantor-kantor swasta maupun ke kantor-kantor pemerintah. Di sana dia akan bertanya, adakah mesin tik yang mau diservis? Dan ayah saya itu bawaannya itu cuma 1 tas kulit imitasi yang sudah mulai sobek-sobek, isinya tang, obeng, spiritus, kapas, ya, timah, solder, bekas semir sepatu kiwi itu ya, dia taruh situ. Dan dulu pilok situ, tapi mereknya saya lupa apa. Kerjanya cuma begitu. Saya itu dulu tuh malu sekali punya ayah seperti itu. Sangat tidak membanggakan, ya. Kalau berpapasan di kota gitu, saya menghindar jangan sampai orang tahu bahwa itu ayah saya. Karena dia hanya pakai sendal, ya, dengan baju yang sudah lusuh, udah tua, dan di kantongnya tuh saya ingat selalu ada uang 500 perak. Dan kalau pernah ketemu saya, uang itu diserahkan ke saya. Dia tanya, kamu punya uang? Saya bilang ada, tapi dia tahu, dia bilang ini buat kamu. Dia kasih uang 500.000, artinya apa? Dia jalan kaki dari kota itu naik ke bukit ke Argapura sana. Karena itu adalah sebenarnya uang transport dia dalam jangka waktu 1 minggu. Tapi dia kasih ke saya. Dan itu saya membuat dia menderita. Nah, satu hari kami ini dalam kesulitan, kami itu artinya orang tua saya, ya, karena saya waktu itu STM jadi nggak mikirin cari uangnya. Ayah saya memang nggak bisa bayar kamar itu, karena kami tinggal di kamar. Apa yang terjadi? Dengan penuh rasa malu, ayah saya itu menghadap ke yang punya hotel itu. Sekali lagi, hotel itu jangan dilihat hotel ya, ini kamar kayak losmen gitulah. Ayah saya dengan rasa malu, harga diri dia sebagai mungkin kepala keluarga, dia sampaikan bahwa dia nggak mampu bayar. Dan dia sudah bilang kepada kami, waktu itu istrinya lagi, ibu saya itu sudah datang, dan kami sudah melihat alternatif untuk tempat tinggal kami, itu sebuah bekas dapur dari seng gitu ya. Airnya pun ada drum itu tak ada air, di sana kan susah air, jadi kita tak ada hujan ya. Dan sengnya tuh neyeng itu udah berkarat, bawahnya itu tanah. Kami udah menakar-nakar. Dalam situasi sulit kami akan tinggal di situ. Dan sengnya bolong-bolong. Saya, ayah saya, ibu saya sudah lihat. Kayaknya kita akan tinggal di sini. Kenapa? Karena kami nggak mampu lagi membayar ini. Dan ayah saya datang bilang bahwa kami tidak sanggup. Tapi memang Tuhan bekerja dengan caranya. Orang itu selain membebaskan kami ya dari
bayaran, ya artinya boleh utang lah, nggak usah bayar dulu, tinggal aja di sini sampai semampunya nanti bayar. Dan kami dikasih makan, berbagi. Ini orang sebenarnya hotelnya ini kamarnya ada berapa saya lupa, tapi bukan orang kaya juga. Jadi bantuan itu membuat ayah saya bisa bertahan dan memang akhirnya dapat pekerjaan, dapat order cukup banyak ya untuk langganan dan kemudian kami bisa bangkit kembali. Itu kenangan yang membuat saya merasa bahwa Tuhan itu ada. Karena ini ya di masa kecil misalnya itu juga terjadi. Ini pelajaran ini buat ini introspeksi masa lalu saya yang membuat saya kemudian menjadikan ini pelajaran. Ambil satu contoh, saya tulis di buku saya ya. Satu hari ketika kami tinggal di garasi rumah orang, ini atas belas kasihan yang punya rumah, kenalan ibu saya, langganan jahit ibu saya kalau nggak salah, kami udah nggak punya rumah, dia bilang udah tinggal dan ngontrak, artinya tetap bayar walaupun dengan harga yang relatif murah banget. Nah, satu hari saya kepengen naik sepeda, pinjam sepeda, ada teman di situ kan. Dia saya gonceng, saya yang mengemudikan. Sepeda oleng kena kerikil, miring-miring nabrak kaca spion. Kaca spionnya putus. Tak. Saya saking takutnya, saya lari sekencang-kencangnya pulang ke rumah, langsung sembunyi di bawah kolong. Ini hidup di garasi, jadi sempit sekali dan itu ada tempat tidur di situ. Saya sembunyi di situ sangat takut. Datanglah orang yang punya mobil dengan supirnya. Rupanya dia pegang orang anak yang saya gonceng itu yang punya sepeda kan, disuruh tunjukin rumah saya di mana. Saya di tengah ketakutan di bawah kolong tempat tidur, saya mendengar bagaimana dia memaki-maki ibu saya, bukan memaki-maki tapi marah sekali. Wah, pokoknya ngamuk itu orangnya. Nah, kemudian ibu saya waktu akhirnya reda, ibu saya suruh saya keluar dari kolong, dia peluk saya, dia bilang kamu nggak usah takut, kita akan ganti. Dan apa yang terjadi berbulan-bulan orang itu datang untuk meminta ganti rugi. Saya nggak tahu berapa ya waktu itu, tapi pasti mahal sekali di mata atau buat ibu saya karena ini kan order kalau ada jahitan baru dia dapat uang, nggak ada jahitan ya sudah miskin kita atau susah sekali hidup kita. Itu pun ini. Jadi saya benci sekali sama orang kaya waktu itu. Jadi saya kan hidup di jalanan waktu kecil karena orang tua harus kerja, jadi kami ini dua kakak dan saya ini nggak keurus dengan baik, jadi saya hidupnya lebih banyak di jalanan, mencuri barang-barang dari keluarga-keluarga kaya, ya orang-orang kaya itu kalau pintunya terbuka saya ambil otopetnya, saya ambil bola basketnya, saya curi burung dara dijual, curi mangga dijual dan seterusnya. Nah sampai ketika satu hari saya jadi pemimpin redaksi, saya dapat mobil bagus sekali, ya. Mobil mahal, saya dikasih fasilitas itu. Tiba-tiba di belakang saya, waktu saya berhenti di Kuningan, ada yang nabrak. Wah, saya kaget, padahal lagi berhenti macet ini. Tiba-tiba ditabrak dari belakang. Saya keluar, marah saya. Begitu saya lihat, jadi ada anak muda gemetar kan, lihat angkat terus gemetar, terus ada nenek-nenek juga, ya pakai jarik itu jatuh terus lecet-lecet. Saya mau marah, tiba-tiba teringat cerita kaca spion. Saya bilang, Tuhan, bukankah ini yang terjadi pada aku dulu ketika aku nabrak matain kaca spion dan sekarang dibalikkan oleh Tuhan. Bagaimana kalau orang lain yang nabrak kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Hanya dalam sekian detik, saya ingat peristiwa itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tadinya saya mau marah sekali sama anak muda itu. Setelah saya lihat, saya bilang, Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bilang, kamu anak muda, harus hati-hati. Iya, minta maaf. Ibu itu kan mau meluk saya gitu, minta maaf, Pak, minta maaf. Karena dia tahu mobil saya belakangnya penyok itu akan ganti dan mahal. Hari itu saya bilang, Tuhan terima kasih, ini pelajaran penting dalam hidup saya. Berarti kalau itu dibalikkan dalam kehidupan kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan sama seperti orang yang dulu kita benci atau yang menyakiti kita? Nah, itu pelajaran penting. Ya, saya nggak tahu konteksnya dengan apakah ada orang yang menolong. Karena saya merasa bahwa
ketika kita berada di atas, kita ingat peristiwa masa lalu kita, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap dan bertindak. Gitu sih. Ini ilustrasi tambahan tadi. Saya teringat aja. Oke. Gila. Ya, Thank cukup you. menjawab. Semoga cukup menjawab ya. Thank you Bang Andi. Silakan. Lanjut lagi, Pak Henry. Cuman Brother Alit ini waktunya ya. dengerin Bang Andi cerita bisa sampai pagi kita ini. Banyak Ini yang kalau banyak diceritain. ngomong. Sebenarnya pertanyaannya banyak ini, Bang Banyak, Andi. ya. Bingung juga mau nyampein, tapi kan waktu juga memang ya. Ya, kita harus tetap strict juga dengan waktu ya, Bro Alit ya. Ya, atau mungkin kalau boleh ide sekali tapi mungkin singkat pada jelas Pak. Ini ada yang menarik pertanyaan dari teman-teman milenial ini Pak. Jadi dia bilang ini Pak pesan-pesan untuk teman-teman milenial, kan kalau tadi ceritanya Bang Andi punya masa lalu yang luar biasa, sekarang ini kan kita sudah matang ya, sehingga kita seolah-olah kalau matang katakan quote and quote punya uang banyak. Nah yang milenial yang baru mulai ini mungkin singkat pada jelas bagaimana aksi menjadi hero dalam memberi ini, Pak Andi. Baik, saya ini 3 tahun yang lalu punya program di televisi di Kompas TV namanya Big Bang. Kemudian saya lanjutkan di Metro TV namanya Big Circle. Jadi saya punya kesadaran bahwa anak-anak muda itu punya peran yang luar biasa yang harusnya diberitahu kepada mereka sejak dini. Ketika mereka mulai merintis usaha, saya selalu ingatkan, sebaiknya usahamu itu tidak sukses untuk dirimu sendiri, tapi usaha yang kamu bangun itu bisa berdampak bagi banyak orang. Ya, karena itu saya mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia sociopreneurship. Membuat namanya usaha social enterprise. Nah, di mana nanti usahanya ini memang betul-betul ditujukan untuk berdampak bagi masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Ada bilang, Om Andi, Bang Andi, kan saya sudah mempekerjakan 10 orang. Kalikan aja kalau dia punya anak 3, udah 30. Bukan, itu dia bekerja untuk kamu. Kamu mendapat manfaat dari apa yang dia lakukan. Kamu perusahaannya bisa besar karena dia bekerja untuk kamu. Itu ada transaksional. Yang dimaksud dengan sociopreneurship adalah ketika kamu mengajak orang-orang itu menjadi mitramu. Misalnya petani, kamu beli dari dia, misalnya kalau restoran tadi ya, kamu beli bahan-bahannya dari petani A. Tapi bukan sekedar membeli, tapi kamu kalau dia ingin mengembangkan usahanya, pinjemin duit supaya dia bisa menyewa tanah yang lebih luas. Kemudian ajarin dia bagaimana bercocok tanam yang benar, yang baik, misalnya ya. Nah, ini akhirnya dia berkembang. Dan kemudian buka akses seluas-luasnya untuk dia bisa berjualan bukan saja ke kamu, tapi ke orang lain. Sehingga usahanya tumbuh dan berkembang. Ke peternak begitu juga, ke ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan, anak-anak putus sekolah, ya, anak-anak korban narkoba yang ditolak di mana-mana, akhirnya mereka terjerumus kembali kepada narkoba karena kita nggak kasih kesempatan dia untuk bangkit, ya. Narapidana, kan setiap orang harusnya punya kesempatan kedua dalam hidup mereka. Beri mereka kesempatan bikin kafe, kopi, pekerjakan orang-orang ex narkoba misalnya. Ex narapidana, itu banyak anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan itu. Nah, terjunlah ke sana, gitu loh. Jadi buatlah kamu misalnya bikin startup. Sekarang banyak sekali startup yang memang tujuannya untuk membantu masyarakat luas, gitu loh. Macam-macam. Saya ini kan kebetulan Kiki lagi. Benih Baik itu startup juga, ya. Ada yang bilang, Andi Noya, kamu udah umur 61, baru memulai usaha rintisan, startup. Saya bilang, kalau memang itu kehendak Tuhan, aku akan jalankan. Aku ini kalau boleh pensiun, sebenarnya udah pengen pensiun. Udah mau hidupku tenang untuk diriku sendiri. Tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi saya harus belajar kembali bagaimana memimpin, karena saya CEO di situ, memimpin sebuah startup. Di mana sebenarnya ini adalah pekerjaan anak-anak milenial sekarang. Ya, saya kan sudah kolonial. Iya. Nanti kita sampaikan. Jadi terjunlah ke dunia sociopreneurship. Ya.
Ya, Thank mantap you. sekali ya, sudah menjawab. Silakan Bro Hendri terusin. Ya, Bro ya. Hendri. Ya. Thank you Bang Andi ya. Aduh, luar biasa. Mungkin next kita harus undang lagi di next sesi kedua nih ya, karena masih penasaran gitu ya. Tapi waktu jua yang harus kita mengakhiri acara kita gitu ya. Oh ya, Bro Alit tadi info kita di awal bahwa kita punya door prize ya. Nah, betul. Ini kita ada teman-teman yang beruntung yang mendapatkan door prize. Mungkin kita bacakan cepat aja ya. Ya, ada Nanti, 20 ya, ada 20 orang nih. Ya. Oke, saya bacakan cepat aja, nanti panitia tolong kontak atau teman-teman yang namanya disebut tolong kontak ke panitia kita aja ya, ke panitia RRF ya. Oke, pemenang door prize kita hari ini 1 Cuan Kim, Husin, Senjin Haryanto, Anggriana Koagam, Ferry Mariana, Hosea Hadi, Febri Samuel, Budi Wahyono, Billy John Sipasuta, Oi Tiangsin, Chia Sui Leong, Roni Wijaya, Alitanu, Salim Wijaya, Yefta Octavianus, Bob Nainggolan, Mus Arianto, Om Jin, Opung Napitupulu, dan Bapak Iwan. Itu pemenang door prize kita malam hari ini. Selamat buat teman-teman semua. Nanti biar panitia juga bisa kontak atau Anda semua bisa kontak ke panitia kita. Oke, selanjutnya Brother Alit kita akan sampai di ini ya. Di sesi kita undang brother kita nih, RVP 3 kita di DKI 5 untuk mengucapkan ucapan terima kasih.